rekan-rekan juang. Kita di sini sesama anggota kita sebut rekan-rekan juang. Karena memang kita berjuang untuk menyatukan orang Batak. Iya. Nah, dipilih sesama rekan juang untuk saya boleh memimpin Pemuda Batak Bersatu di Kalimantan Barat ini adalah sebenarnya kalau dari pribadi saya sederhana sekali. Iya. Saya masih teringat di era tahun 80-an di zaman orang-orang tua kita dulu di sini yang begitu akrabnya. Iya. Sesama orang Batak tanpa melihat satu punguan atau enggak, satu marga atau enggak, saling berkunjung di hari raya, saling berkunjung. Ada orang tua datang dari kampung, Ya, dari kampung. kita mendengar langsung kita juga datang. Padahal bukan satu marga. Oke Bang. Oke, Horas, selamat datang di channel ini. Selamat datang di Rumah Batak. Oke, seperti janji saya yang dulu-dulu. Jadi pernah kan menjanjikan ke para subscriber dan penonton akan mengajak satu tokoh atau seorang petualang orang Batak lah gitu ya, yang berkiprah di bidang apapun yang ingin diajak sharing-sharing atau berbicara tentang apa yang ditekuni itu gitu. Dan saat ini sudah ada di samping saya, ini tidak alang-alang nih, ini adalah Ketua Umum PBB Kalimantan Barat. Oke, selamat apa ya? Atau Horas dulu lah, Horas. Maju ajua, enjo ajua. Oke. Itu salah satu ciri khas dari salam PBB ya? Iya, seperti itu. Karena di PBB itu dari seluruh sub etnis Batak ada di dalamnya, termasuk seluruh agama ada di dalamnya. Jadi tidak di satu agama aja atau satu suku Batak aja, tapi semuanya ada. Makanya salamnya Horas Majajua Anjajua. Oh, harus lengkap tuh ya? Iya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang PBB itu lebih dalam lagi, dan terkhusus kita akan bahas PBB ada di Kalimantan Barat. Kita akan tanya sedikit. Itu seperti apa ceritanya Bang? Boleh cerita sedikit dong Bang? PBB ada di Kalimantan Barat. Oke, sebelum kenapa pertanyaannya PBB Kalimantan Barat, saya tambah sedikit lah pertanyaannya. Nah, kapan PBB ini ada? Oke. Ya, seperti itulah. Boleh. Jadi PBB ini atau kita panjangkan Pemuda Batak Bersatu dimulai 3 tahun yang lalu dibentuk, tapi sebenarnya dalam bentuk seperti paguyuban. Paguyuban sekumpulan orang-orang Batak yang ada di Kota Bekasi. Oke. Yang merasakan seringnya terjadi penindasan, baik itu penindasan secara hukum, penindasan secara sosial terhadap orang-orang Batak yang ada di rantau ini. Nah, dengan semangat kebersamaan untuk saling menolong sesama orang Batak yang ada di perantauan ini, dibentuklah paguyuban ini. Yang saya percepat aja, lambat laun akhirnya terpikirkan kenapa tidak untuk dibuat sebagai sebuah organisasi aja yang resmi, agar keberadaannya tidak terkesan liar. Iya. Nah, maka dibentuklah namanya Paguyuban Pemuda Batak Bersatu. Dilaporkan, didaftarkan ke Kemenkumham di Dirjen AHU sampai keluarlah. Jadi secara legalitas PBB ini sangat legal. Secara hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai badan hukum sebuah organisasi. Ada lagi satu mungkin saya boleh jelaskan juga kenapa namanya Pemuda Batak Bersatu. Nah, sebenarnya PBB ini bukan OKP. PBB ini adalah murni ormas. Cuma menggunakan nama pemuda agar supaya semangat kita bersatu itu adanya kan di kepemudaan. Semangat orang-orang muda, semangat yang lebih mantap gitu, maka digunakan. Jadi pemuda dalam ini bukan dalam arti pemuda orang yang masih muda, tetapi semangat muda untuk mempersatukan orang Batak. Itu intinya. Dan di Kalimantan Barat sendiri sudah berjalan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Nah, kenapa saya mau untuk menjadi anggota PBB dan menjadi dipercaya oleh rekan-rekan juang. Kita di sini sesama anggota kita sebut rekan-rekan juang. Karena memang kita berjuang untuk menyatukan orang Batak. Nah, dipilih
sesama rekan juang untuk saya boleh memimpin Pemuda Batak Bersatu di Kalimantan Barat ini adalah sebenarnya kalau dari pribadi saya sederhana sekali. Saya masih teringat di era tahun 80-an di zaman orang-orang tua kita dulu di sini yang begitu akrabnya sesama orang Batak tanpa melihat satu punguan atau enggak, satu marga atau enggak, saling berkunjung di hari raya, saling berkunjung. Ada orang tua datang dari kampung, kita mendengar langsung kita juga datang. Padahal bukan satu marga. Asal kita kenal, kita datang. Di situ keakraban yang tulus saya lihat yang harusnya mampu kita pertahankan sampai sekarang ini. Walaupun mungkin tidak bisa seperti dulu ya. Karena dulu mungkin dengan kelonggaran waktu yang begitu banyak. Kalau sekarang kompetisi hidup aja udah luar biasa. Terlambat dikit, nggak makan. Kata orang seperti itu. Jadi semangat itu yang membuat saya mau menjadi anggota PBB dan boleh dipercaya menjadi ketua PBB. Di samping itu ada semangat yang ditanamkan oleh pimpinan di pusat bahwa PBB ini adalah bisa dibilang 80% pure melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan kehadiran PBB di Kalimantan Barat ini khususnya bukan untuk menyaingi atau menandingi atau lebih hebat dari organisasi-organisasi Batak yang sudah ada. Menarik nih. Kami malah di sini hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong yang mungkin belum dikerjakan oleh organisasi-organisasi Batak yang sudah ada. Dengan itu keharmonisan kebutuhan orang Batak dapatlah terpenuhi. Misalnya kita bilang mungkin ada kerabat, ada MABT yang selama ini mengurusi budaya, mengurusi ini. Bisa dibilang PBB di sini mengurusi mengurusi kebudayaan ini sangat-sangat kecil. Tetapi bukan PBB ini tidak peduli dengan budaya. Karena kami tahu orang-orang tua kami di MABT ataupun di kerabat sudah sangat konsentrasi untuk itu. Kami lebih kepada mengurusi gimana generasi muda, pembentukan karakternya untuk selalu berjiwa sosial. Kita di Kalimantan Barat ini boleh saling membantu, saling tolong-menolong, mulai dari hal-hal yang mungkin kecil. Yang kami kerjakan di sini mungkin tidak terlalu banyak dan tidak terlalu hebat-hebat amat ya. Mungkin hanya untuk dalam kedukaan kami bisa menolong. Ada yang masalah-masalah sosial yang lain. Sakit. Selagi PBB bisa bantu dan diminta bantu, kami akan coba membantu. Dan itu yang dilihat ruang-ruang kosong itu yang harus diisi. Ruang-ruang kosong itu salah satunya. Tidak semua sih kita bilang tidak dilakukan, tapi ada beberapa yang memang harus menjadi perhatian kita. Seandainya kadang begini, ada yang datang merantau, kepenguan tidak mendaftar apa tidak ada, atau biasa sih disebut orang Batak tembak langsung. Dari kampung langsung ke daerah, mungkin ke hulu, langsung kerja. Contoh ada musibah. Ada musibah kejadian, dari keluarganya biasanya langsung nelpon itu. Melalui PBB yang ada di sana. Misalnya dia di Siantar, dari Siantar menghubungi kami, Kalbar, untuk dibantu ada keluarga kami seperti ini. Dia menjelaskan. Selagi kami bisa membantu, kami akan upayakan bisa membantu. Prinsipnya kami coba memfasilitasi. Kalau soal membantu biaya mungkin kami tidak bisa. Bukan tidak mau, tapi untuk saat ini belum itu. Tapi itu pun kadang kami masih upayakan. Dengan saling urunan. Ada beberapa kejadian yang sudah kami lakukan untuk urunan membantu ke keluarga yang tidak mampu ini. Ternyata benar kami selidiki keluarga ini tidak mampu. Kami urunan untuk membantu memulangkan atau membiayai di rumah sakit. Kadang memang pertanyaan itu sering muncul. Dari mana PBB dapat duit? Dari mana dapat uang ya? Jujur,
kami tidak ada yang membiayai secara khusus dalam hal ini, tetapi kami juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Batak yang bersimpati pada kegiatan kami, yang kadang mereka juga memberikan sedikit rezekinya untuk membantu kami, yang kami salurkan kembali kepada orang yang membutuhkan. Masyarakat Batak khususnya.